memang benar di saat pengumuman itu saya senang, setelah itu tidur malam aja itu sebuah hal yang aduh enak banget tidur di tempat tidur nih. Selamat sore sahabat literasi, salam sehat, salam semangat. Terima kasih untuk tetap stay tune di podcast literasi dan komunikasi. Satu podcast yang mencoba menarasikan, menceritakan kisah-kisah perjuangan tentang anak-anak negeri yang hebat-hebat dalam mencapai target studi mereka. Orang-orang yang tidak bisa dipandang remeh karena mereka melewati berbagai tahap tersulit mungkin dalam hidup mereka ketika studi. Nah, teman-teman ini mencoba menceritakan dari perspektif mereka secara humanis, pengalaman mereka ketika mencari sekolah, kemudian menyelesaikan sekolah, dan mungkin tantangan yang dihadapi. Ya, harapan kita bisa memberikan semacam motivasi kepada sahabat literasi untuk berani bermimpi sekolah tinggi, tapi sekaligus juga mendaratkan mimpi itu. Jadi mimpi nggak dilarang, yang dilarang itu ketika Anda bermimpi ya, dan nggak bangun-bangun, gitu, nggak bangkit-bangkit. Oke, kali kita akan berdiskusi dengan rekan saya, sahabat saya, Mbak Cucera. Beliau seorang dokter apa? Nanti kita tanya ya, langsung kita sapa beliau. Selamat sore, Bu Dokter, apa kabar? Sore Bang Raja, alhamdulillah sehat Bang Raja. Wah, alhamdulillah sehat-sehat semua ya. Ini sekarang posisi di mana, Bu Dokter? Posisi saya di rumah, posisinya di Banda Aceh. Di Banda Aceh, wow, iya, luar biasa. Ini baratnya Indonesia, begitu ya. Jadi sahabat literasi, mungkin Anda yang berasal dari Banda Aceh, kami harapkan bisa tetap memantau podcast ini, diskusi ini, nanti bisa menanyakan kepada kami pertanyaan-pertanyaan seputar apa yang dialami oleh Bu Dokter, begitu ya, terutama ketika beliau nanti berhasil melewati tahapan-tahapan studinya. Silakan sampaikan pertanyaan Anda ke nomor dan juga ke media sosial di layar ini. Kami akan mencoba merespon sesegera mungkin. Ya, Bu Dokter, boleh dong ceritakan kepada kita dan sahabat literasi. Sebelumnya kan Bu Dokter ini kami dapat kabar baru selesai studi ya. Studinya itu apa, di kampus apa, dan apa jurusannya? Monggo. Baik. Terima kasih sebelumnya Bang Raja sudah diundang dalam sahabat cerita ya, sahabat literasi di podcast literasi ini. Perkenalkan, sebelumnya saya Dr. Cucera Elnita SPOG. Alhamdulillah akhir tahun 2020 kemarin ini baru menyelesaikan nih program dokter spesialis kebidanan dan kandungan Bang Raja dari Universitas 11 Maret Solo. Jadi SPOG ya, spesialis ya, OGIN ya, oke. Asalnya asli dari Aceh, Banda Aceh ya, boleh dipanggil Cut, boleh dipanggil Sera. Kemudian tidak pernah keluar daerah sekalipun, artinya sekolah pendidikan itu semuanya saya di Banda Aceh ya, di Aceh sendiri. Kemudian saya memantapkan hati untuk melanjutkan studi saya spesialisnya ya, dari dokter umum menjadi spesialis di Universitas 11 Maret Solo, Bang Raja. Wow, luar biasa Ibu Dokter kita. Saat ini memang dokter lagi dicari-cari, jumlah dokter Indonesia kan sangat dibutuhkan untuk banyak kondisi kesehatan Indonesia, begitu ya. Dan kebetulan kita bertemu dengan Dokter Objin ya, dokter kandungan ya, dokternya betul ya. Nah, ketika studi di Solo begitu ya, itu berapa tahun sih, Dok? Ya, untuk menyelesaikan pendidikan dokter spesialis kandungan itu biasanya 8 semester, Bang Raja. 8 semester kalau kita hitung-hitung sekitar 4,5 tahun. Tapi dengan proses pendaftaran, kemudian proses masuk ujiannya itu memiliki proses sekitar 5 tahun. Jadi saya hampir 5 tahun posisinya di Solo. 5 tahun ya? Wah, itu satu periode pemerintahan itu. Luar biasa. 5 tahun. Berarti ketika studi ke Solo itu bawa keluarga?
Iya benar. Jadi alhamdulillahnya ini ada kisahnya sebenarnya Bang Raja. Kenapa saya memutuskan untuk ambil sekolah nih? Boleh nggak Wah, dengerin? boleh, Boleh nggak dilanjutin boleh ya dong. kisahnya ya? Boleh dong. Siap. Oke. Sebenarnya awalnya setelah lulus dokter umum, saya itu sebagai dokter puskesmas Bang Raja. Jadi sebagai dokter kontrak di puskesmas Kota Banda Aceh. Jadi sebenarnya saya udah ikut tes nih, hampir setahun ikut tes. Dari 1.000 dokter umum yang tes, yang terima 4 dokter umum yang untuk dokter puskesmas. Puskesmas itu kayak apa ya, tingkat public health yang paling bawah ya, yang di paling bawah yang langsung terjun ke masyarakat. Hanya diterima 4. Berarti 1% pun nggak nyampe ya, 0,4%. Benar. Wow, oke. Karena memang saat itu belum dibuka PNS ya, jadi masih kontrak. Setelah saya menjalani pendidikan kerja ya sebagai dokter puskesmas, di situ udah hampir setahun ya. Setahun saya jalani, menyenangkan memang. Dokter puskesmas langsung bertemu dengan pasien ya, ibu, anak yang sakit, batuk, pilek. Tapi saya rasa kok saya masih ada yang kurang. Saya kayak ada yang mau saya cari lagi nih gitu. Artinya saya udah dengan zona nyaman saya, tapi rasa saya ini bukan diri saya gitu. Saya datang pagi terus pulang jam 2 terus dengan aktivitas rutin sehari-hari, itu rasanya kayak bukan diri saya banget dengan kehidupan seperti ini. Itu udah masuk zona nyaman sebenarnya. Kalau untuk dokter umum sebagai perempuan kemudian mendapat tempat di Kota Banda Aceh tempat saya tinggal, gitu udah paling bagus. Tapi saya rasa saya harus lanjut lagi nih. Ada sesuatu yang masih kurang di dalam diri saya. Jadi artinya ada pertanyaan, kok saya niat untuk sekolah lagi. Kebetulan suami saya juga ngambil sekolah. Mau berencana ngambil sekolah spesialis paru di Solo. Suami saya dosen ya di Solo. Terus saya bilang, loh kok pergi sendiri? Saya kok nggak ikut ya gitu kan? Coba saya mau ikut gitu. Boleh ikut, tapi kalau masalah kemampuan finansial kita nggak sanggup biaya dua-dua kalau bersama sekolah spesialis. Akhirnya oke, kalau gitu saya panggil adik ikut beasiswa. Saya cari beasiswa untuk spesialis saya. Tapi saya mau ikut ke sana. Gitu. Itu niat awal saya untuk sekolah, biar ikut bareng sama suami. Sedangkan suami dapat beasiswa dari pemerintah Aceh. Nah, disitulah saya cari informasi untuk melanjutkan sekolah, karena awalnya memang kan LPDP itu tes dulu LPDP ya. Kalau dulu kan baru bisa ikut program spesialisnya. Jadi cari informasi tentang LPDP, terus dengan tekad saya yang kuat memang untuk mau lanjut sekolah gitu. Nah, akhirnya dapat informasi itu saya ikutin terus dari tahap wawancara. Dan wawancara itu nggak ada di Banda Aceh Bang Raja, jadi harus ke Medan. Dengan posisi saya dokter kontrak di puskesmas cuma 2, saya harus izin saya ke Medan untuk wawancara ya, karena di sini tidak pernah ada. Kemudian di tahap itu saya menunggu. Terus sempat ditanyain sama teman, loh kok kenapa sih kamu mau sekolah gitu? Kamu udah nyaman banget nih jadi dokter umum nih, terus di puskesmas. Artinya kalau secara dokter umum itu udah jadi ya udah impian nyaman lah ya. Impian lah ya. Puskesmas di Banda Aceh, di tempat tinggal gitu kan. Tapi saya rasa saya butuh nggak sampai situ cita-cita saya gitu, harus lebih tinggi lagi dari seorang dokter puskesmas gitu. Dan saya rasanya kok belum banyak kontribusinya nih. Saya kok cuman di ruangan poli gitu ya, bayangan saya poli umum dan bertemu dengan orang-orang itu aja. Saya merasa belum cukup. Akhirnya itu tadi tekad bulat, niat saya memang dari dulu pingin sekali, passion saya adalah menjadi dokter kandungan. Nah, alhamdulillahnya nih Bang Raja, LPDP saya keterima, alhamdulillah sekali ya, beasiswa LPDP dari Kementerian Keuangan saya diterima. Dan itu jadi mulai galau kan nih, gimana nih ninggalin puskesmas. Di saat itu si kepala dinas bilang, kamu yakin mau sekolah? Ini kamu mau pengangkatan loh PNS-nya gitu loh. Jadi gimana ya di saat kita udah mau siap terus digoyang ya, biasa kan ya gitu ya, kalau di saat kita mau ngelompat jauh ada sesuatu aja yang membuat kita jadi ragu. Tapi kembali lagi ya, niat awal saya ngapain sih,
saya mau lebih bermanfaat lagi, nggak cukup dengan saya di puskesmas ini gitu. Saya lebih luas untuk bermanfaatnya. Akhirnya saya putuskan untuk resign dari dokter puskesmas. Saya lanjutkan untuk ya PK ya, kemudian program keberangkatan, dan akhirnya saya ngikut tes di UNS Solo. Gitu, Wow, luar biasa ya. Jadi di tengah-tengah orang tadi sudah hanya 0,4% yang diterima, kemudian malah resign. Mungkin yang lain geleng kepala, tapi kok saya mah pengen masuk nggak bisa, kok ini masuk keluar gitu ya. Wah, tadi artinya memang karena melihat ada potensi diri yang perlu digali gitu ya, Mbak Cut ya. Wah, ini menarik, sahabat literasi. Ini bukan hal yang mudah juga, apalagi ketika sudah berkeluarga, harus membutuhkan studi, itu bukan hal yang mudah. Akhirnya bareng-bareng sama suami ya di Solo ya. Benar, alhamdulillahnya ikutin sama-sama, lulus sama-sama, dan kami satu angkatan sama-sama. Oh ya, sudah cakep. Mantap. Berarti kemarin wisuda dia bareng-bareng sama-sama. Ya, kebetulan duluan saya wisuda. Jadi bulan 12 saya wisuda, kemudian saya nunggu suami sekitar 3 bulan, karena ujian nasional kan nggak samaan ya, antara paru sama objin. Saya duluan bulan 11, suami bulan 1. Jadi saya nunggu bulan 12 sudah wisuda, saya nunggu 3 bulan, suami bulan 2 udah wisuda. Terus bulan 3 kami pulang sama-sama. Wow, gitu. Dan sekarang akhirnya mengabdi di apa? Dia buka sendiri atau kembali ke pemerintah? Kembali ke pemerintah. Oh, ke tempat tadi, ke Banda Aceh? Ke Banda Aceh, tapi saya ngambil ke Aceh besarnya. Jadi kayak kabupaten, tapi tidak jauh dari kota Banda Aceh. Oke, artinya posisi yang sebelumnya ditinggal itu juga memang diisi orang lain ya? Sudah diisi. Oh, karena itu cuma dokter umum ya. Wow, menarik ya. Jadi sama literasi, seorang dokter pertarungannya suami istri dokter gitu, itu kan ya mimpi juga gitu, bisa sekolah bareng, kemudian juga bisa salahnya bisa bilang hampir berbarengan begitu kan. Sekarang kembali mengabdi untuk katakan Banda Aceh begitu ya, provinsi di baratnya Indonesia gitu. Iya, ujung barat Indonesia. Nah, ketika studi itu gimana nih? Apa yang tantangan yang dihadapi nih, Mbak? Ya mungkin Raja juga pernah dengar ya, punya teman dokter yang kalau bahasa kita tuh residensi ya, menjalankan program dokter spesialis itu namanya residensi. Senangnya itu saat diterima aja, ada dapat surat dari rektor bahwa kita lulus. Itu aja, malam itu tok Bang. Setelah itu langsung ditelepon. Artinya senangnya hanya di situ. Senangnya aja pas saat dibilang keluar surat dari rektor bahwa kita lulus. Nah, itu aja dong senangnya. Habis malamnya itu perintan semua gitu. Ngerikan, wow. Gimana ceritanya? Habis itu langsung ditelepon sama senior, suruh hadir saat itu juga. Jadi suruh datengin saat itu juga ke Solo, mau nggak mau. Jadi dengan kondisi anak masih ada, saya alhamdulillah dua orang putri ya, dikaruniai 2 orang putri. Saat itu masih kecil-kecil, 5 tahun sama 1 tahun setengah. Nah, artinya ya di saat kita memang tekad untuk melanjutkan sekolah, kita harus siap dengan apapun yang akan kita tanggung resikonya ya kan. Nah, salah satunya itu. Artinya saya harus meninggalkan dulu anak-anak karena tidak bisa saya bawa dengan kondisi saya masih seorang junior kalau bahasa di residensi ya. Kemudian kami berangkat berdua, anak-anak tinggal dulu di sini, cari tempat kos-kosan dekat rumah sakit ya, karena kan kalau residensi itu tidak artinya kalau kita S3 atau S2 itu kita di kampus, tapi kalau ini kita memang langsung terjun ke pasien, kemudian langsung ke rumah sakit, di situ ada jaga ya. Nah, di situlah terbukanya, artinya gini, memang benar di saat pengumuman itu saya senang, setelah itu tidur malam aja itu sebuah hal yang aduh enak banget tidur di tempat tidur nih. Jadi itu udah nggak pernah lagi. Mewah banget gitu kayaknya. Jadi rasanya kalau cuman tutup mata di kasur, di tikar aja itu udah nikmat sedunia tuh. Jadi karena aktivitas seorang
dokter yang lalu ada senior, ada kemudian ke residensinya semua ya. Artinya tambah tugas baru lah. Kemudian ada ibu sama janinnya, artinya kan nggak mikirin cuman satu nyawa nih, ada 2 nyawa gitu. Dan kami diajarkan untuk artinya apa? Nggak boleh sedikit pun miss sama pasien. Artinya udah ini nggak apa-apa, ini bisa nunggu besok pagi. Ini saya ngantuk nih, saya besok pagi aja, itu nggak boleh. Bagian Opjin itu sendiri mengejar keselamatan pasien kan. Jadi kecepatan, ketelitian, dan nggak fokus itu paling utama. Jadi saat kita miss aja, ini ada pasien datang 5 sekaligus, udah 1, 2 kita fokus, pas 3, 4 kita udah besok pagi aja deh saya cek ya. Artinya apa? Itu fatal. Pagi-pagi ternyata denyut jantung bayinya nggak ada gitu. Terus ternyata kita nggak periksa pembukaannya, kita tidak USG misalnya, ternyata placenta previa totalis, artinya perdarahan. Nah gitu. Jadi sekali kita menyepelekan sesuatu itu berakibat fatal, atau kita menunda sesuatu aja itu fatal. Itu kita diajarkan untuk siap kapanpun dan mengutamakan kondisi ibu sama si janinnya gitu. Sebab tadi kalau tidur di tikar pun rasanya tuh kayak tidur di surga gitu ya. Luar biasa. Nah, kan sekarang ini Mbak Jud, kan kita lihat nih, Indonesia kan lagi mengalami, bukan Indonesia aja, dunia, tapi kita kan menjadi epicentrum salah satunya kan COVID nih. Ini sekarang gimana nih pelayanan kepada masyarakat, ibu-ibu mengandung atau ibu yang akan melahirkan? Apakah memang ada ya, apakah dokter Ojin itu menggunakan APD lengkap? Lalu bagaimana penanganan di tengah-tengah pandemi saat ini? Ya, kalau dari kisah di Solo sendiri ya, waktu saya meninggalkan Solo itu masih masuk ke zona merah kan. Jadi saya meninggalkan Solo, saya zona merah, dan di situ kita masih belum punya protap atau punya suatu protap yang jelas. Ini karena baru kan. COVID itu kasus baru, karena sedangkan kita yang pelajari itu kasus perdarahan, preeklamsia, kemudian diabetes mellitus, penyakit jantung. Tiba-tiba kita datang si COVID ya, semua pada ngeblank ya, terapinya apa, bagaimana, treatmentnya apa, tapi itu pelan-pelan kita pelajari, ilmunya nambah pelan-pelan, terus nambah, kasusnya nambah. Terakhir saya meninggalkan Solo itu dengan zona merah dan kasus ibu hamil paling tinggi, itu contohnya. Dan saat itu Aceh masih zona hijau, Bang, datang. Kemudian nggak lama, 3 minggu saya di Aceh, orange, dan jadi zona merah nih sekarang. Sekarang zona merah. Dan kasus ibu hamil sendiri saat ini yang saya alami sekarang ya. Misal contohnya gini, 5 pasien ibu hamil yang direncanakan operasi, 3 itu positif COVID. Artinya gimana? Si ibu hamil, ya benar. Si ibu hamil yang udah merencanakan persalinannya dengan indah, ya artinya dengan indah dia udah nyiapkan dokternya siapa, tempat rumah sakit mana yang mau dia lakukan tindakan, kemudian bayinya dengan foto-fotonya, kemudian dengan ada suami yang mendampingi. Tapi itu hilang semua 180 derajat dengan harus di ruangan OK COVID gitu sendiri. Dengan artinya lihat wajah dokternya aja dia nggak bisa lihat kan, senyum dokternya nggak bisa lihat karena kita pakai APD lengkap kondisinya. Kita nggak bisa senyum, dan kondisinya kita sendiri juga udah dengan APD level 3 dengan pakai segala macam, dan itu dengan kondisi sesak juga ya, N95-nya tebal, terus bajunya hazmatnya itu udah nggak ada senyum lagi. Nah itu yang kadang-kadang hati saya tuh miris banget ya. Gimana bilangnya ya, itu seharusnya kan sesuatu yang indah ya buat seorang ibu ya, melahirkan. Tapi jadi sesuatu yang menyeramkan gitu lah. Gitu sih. Jadi itu yang saya sedih saat seorang ibu hamil itu terkena COVID-19 dan tidak ada yang nemanin kayak seperti itu. Nah, kalau dari angka ini ya dok, ketika kan banyak nih angka ibu hamil yang kena COVID, itu maaf nih, itu apakah meningkat angka kematian ibu hamil karena COVID? Atau memang biasa? Oke. Dari beberapa penelitian ya, penelitiannya masih dijalankan.
sebenarnya ibu hamil sendiri aja dia udah rentan untuk terkena COVID-19 nih. Seorang ibu hamil beda dengan wanita yang tidak hamil, itu lebih rentan untuk terkena COVID-19. Tapi ibu hamil itu sendiri dia punya penyakit lain, preeklamsia, dia ada diabetes mellitus saat kehamilan, dan dia ada penyakit jantung, dan itu semua memperberat kasus COVID-nya. Artinya di saat dia udah tekanan darah tinggi, di situ dia harus terkena COVID. Nah, saturasinya dengan gambaran foto ronsennya udah, ya kita bilang udah sangat-sangat jelek gitu. Artinya kita harus memutuskan di saat itu siapa yang kita pilih gitu, karena saturasi ibunya udah 60 dan jantungnya udah, bayinya udah tinggi ya, artinya kita putuskan untuk operasi dan kita selamatkan bayinya. Dan kebanyakan kasus COVID dengan ibu yang memiliki komorbid ya, seperti preeklamsia tadi, itu tingkat morbiditasnya itu lebih tinggi, artinya lebih gampang untuk meninggal seperti itu. Berarti menyedihkan juga ya, banyak bayi lahir kemudian tadi kehilangan ibunya begitu ya. Benar. Berduka ini melihat kenyataan seperti ini, karena ini memang tidak ada yang siap begitu kan menghadapi ini. Hanya memang kalau kita mau jujur ya Mbak, saya melihatnya memang di beberapa negara seperti tetangga gitu Singapura, mereka sangat sigap ya merespon COVID ini, ya, kemudian meminimalisasi dampak korban jiwa akibat COVID ya. Wah, ini kalau ceritanya bisa nangis juga nih Mbak, karena mengingat memang perjuangan forum itu luar biasa. Saya mengingat banyak ketika istri saya juga, karena saya 3 orang gitu, itu juga bukan hal yang mudah gitu, sampai stres ya. Dan ya pokoknya itu tingkat dewa lah pokoknya Mbak. Bukan hal yang mudah untuk bisa diceritakan, tapi itu sesuatu yang luar biasa ya bagi saya. Itu ibu mereka itu adalah pribadi yang luar biasa, karena dia sedang bukan hanya menyelamatkan dirinya, tapi juga dia sedang memberi kehidupan kepada janinnya begitu ya. Benar. Wah, luar biasa. Ini pengabdiannya dokter luar biasa di sini. Tapi sekarang kita berharap ya, kalau di Aceh saat ini masih merah kah atau sudah oranye atau ini masih hijau? Masih merah malah doakan ya. Mudah-mudahan segera hijau. Gitu. Berarti kalau tindakan ini partus gimana? Apakah tetap ada, kan nggak mungkin online dong kan partus? Iya, kalau yang lain bisa online ya, kalau lain bisa online, tapi kalau dokter memang nggak bisa online sama sekali. Apalagi partus gitu kan, tarik nafas gitu ya mungkin gitu kan. Gimana dok? Gimana cara mengantisipasi itu dok? Iya, apalagi partus ya, contohnya partus atau operasi misalnya. Partus sendiri itu kita punya APD, salah satunya dia punya penahan. Jadi si ibu di dalam kotak kayak bingkai gitu ya, jadi kayak box ya. Nah, kita setengahnya itu perutnya, kita urusan bawahnya gitu. Tapi tetap dengan pakai hazmat level 3, APD lengkap. Ya itu tadi dengan ruangan bertekanan negatif, artinya tidak boleh ada udara lain ya. Artinya bahasa awamnya adalah tidak ada AC ya kan, panas. Nah, dengan baju itu kondisinya panas. Panas. Dan kadang-kadang tuh pakai kacamata. Nah, itu kesulitannya kita ya waktu operasi juga, mata kita juga udah tebal, baju kita udah engap ya, panas. Kita juga harus dengan ruangan yang panas karena kan tekanan negatif ya, OK tekanan negatif. Jadi lebih kesulitan sih dalam itu. Gitu. Tapi ya itu tadi ya, kadang-kadang mungkin kalau di Aceh sendiri ini Bang masih tingkat kesadaran tentang COVID ini masih kurang. Jadi kalau udah dibilang swab positif itu jarang yang mau ke rumah sakit, karena rumah sakit umum yang menangani COVID itu di Zainal Abidin, jadi di rumah sakit daerahnya, rumah sakit provinsinya ya. Sedangkan saya di RSUD itu kita tidak punya tekanan negatif, COVID, biasanya kita rujuk. Cuma kalau udah partus ya pasien udah buka lengkap kan, kita nggak mungkin rujuk ya, kondisinya udah tinggal lahir. Nah di situ kita yang kesulitan menolong pasien, tapi tetap dengan istilahnya janji seorang dokter ya, kita akan menolong
sebaik mungkin untuk keselamatan pasien. Iya, Bu Dokter, kan tadi Anda sebutkan bahwa untuk studi spesialis dokter ini kan ini Bu Dokter dapatkan beasiswa dari LPDP. Nah, kira-kira apa nih pesannya Bu Dokter nih kepada sahabat literasi yang ingin mencoba beasiswa ini supaya mereka juga bisa mengikuti jejaknya dokter? Monggo. Ya, artinya misalnya teman-teman punya mimpi ya, jangan merasa mimpinya itu sulit. Nah, kita punya tekad dan satu lagi takwa yang kuat. Jadi tekad itu berjalan dengan ketakwaan. Kalau kita punya tekad tapi kita nggak tahu mau ngarah kemana nih tujuan kita, itu juga susah. Nah, jadi diiringi dengan ketakwaan kita, kita mau punya satu visi, misinya itu apa? Kita bisa bermanfaat buat orang lain, itu toh ya kan. Kalau bergeser aja tekad itu mungkin akan berubah niatnya. Misalnya, saya mau jadi orang kaya nih, mungkin nggak akan bisa semulus itu ya kalau kita memang mau benar-benar. Dan gapai aja, terus gapai. Kadang pertanyaan yang sering saya dapat udah nggak mungkin lah seorang wanita punya 2 anak bisa ngelanjutin spesialis obgyn lagi yang notabene itu adalah sama spesialis bedah ya, artinya kehidupan rumahnya itu terbengkalai dan lebih mementingkan kehidupan di pasiennya. Bangun malam, kemudian jam 3 malam lagi bersama anak-anak, lagi bersama suami, harus pergi ya, meninggalkan itu ya kondisinya, tapi itu nggak apa-apa gitu. Itu namanya mimpi kita dan kalau memang kita suka, kita passion akan hal itu akan menyenangkan sekali ngerjainnya. Jadi jangan pernah berpikir kita nggak ada apa-apanya gitu. Kita bisa mampu terus berjuang ya, dan kerjakan sesuatu tuh dengan misalnya gini, saya pingin itu, apa sih step by stepnya saya. Contohnya kalau saya nempel semua tuh syarat pendaftaran tuh saya checklist di dinding tuh. Contoh tekad saya itu saya nempelin semua syarat pendaftaran LPDP itu di dinding kamar. Jadi di dinding kamar tuh penuh, nempel ini checklist, ini udah, ini rekomendasi udah. Jadi penuh tuh di dinding kamar. Sampai saya sampai heran, itu kok semuanya yang punya syarat LPDP ditempel. Dan saya tempel tujuan saya lulus LPDP itu di kamar. Jadi mohon maaf tuh kamarnya bukan nggak ada hiasan lagi. Jadi hiasannya cuman tulisan saya buat sendiri, target lulus LPDP gitu kan, tanda seru, tata laksana yang mau saya kejar, ketemu ini, kejar ini, wawancara ini, buat tugas dulu masih pakai esai ya Bang ya, tulis esai gitu. Jadi semua saya tulis, belajar untuk persiapan universitasnya juga saya tulis. Jadi kerjakan step by step dan tekad harus disertai dengan niat yang bersungguh-sungguh. Dan artinya gini, saya berharap banget teman-teman yang lain, terutama tadi ya dokter spesialis, kemudian teman-teman yang mengambil S1 menjadi S2 atau S2 menjadi S3, kita itu membangun sebuah menara itu nggak sendirian, jadi bersama-sama. Kita membangun Indonesia yang baik juga nggak sendirian kan, bersama-sama. Kita membuat Indonesia sehat juga nggak bisa cuma saya sendiri. Artinya semua kita akan membangun dalam hal bergotong royong. Nah itu, jadi kita butuh teman-teman semua dengan niat yang tadi untuk terus melanjutkan impiannya, yaitu sekolah lagi. Gitu Bang Raja. Ya, menarik ya. Jadi kita disajikan sekali lagi pengalaman dari seorang dokter obgyn, Dr. Cut Seira, tentang bagaimana beliau mempersiapkan diri ketika akan mendapatkan beasiswa LPDP. Nah, ini yang menjadi pembelajaran buat sahabat literasi adalah persiapan teman-teman itu harus benar-benar komplit, jangan mengabaikan satupun berkas yang mungkin akan teman-teman sesali sebelumnya nantinya gitu. Ya, caranya bagaimana untuk mempersiapkan itu, teman-teman bacalah informasi tentang persyaratan yang diwajibkan oleh LPDP sehingga Anda bisa paling tidak meminimalisasi kesalahan-kesalahan gitu. Persiapkan semua nilai-nilai, persiapkan semua sertifikat yang dibutuhkan. Begitu ya, dokter ya?
Benar banget. Iya. Jadi terima kasih dokter sudah berbagi untuk kita. Harapan kami apa yang dokter sampaikan tadi bisa menjadi berkah bagi teman-teman semua. Salam sehat, salam Amin, untuk amin. Terima keluarga. kasih Bang Raja. Iya, sahabat literasi, saya Raja Nabi Tipulu pamit undur salam sehat.